Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas dan juga menganalisa salah satu saham di sektor perbankan guys ya. Saham tersebut adalah PT OCBC NISP dengan kode saham NISP. Di mana pada hari ini ya tanggal 16 November, harga saham NISP melonjak tinggi. Itu dikarenakan karena adanya berita update news dan juga corporate action yang dilakukan oleh saham NISP ini ya guys ya. Nah, jadi kita akan bahas berapa sih harga wajar saham NISP ini di kinerja terbarunya saat ini ya, karena sudah rilis juga untuk laporan kuartal 3-nya. Oke guys, jadi kita akan lihat ya untuk corporate action yang dilakukan oleh PT OCBC NISP, yaitu sudah mengakuisisi 99% saham Bank Commonwealth senilai 2,2 triliun rupiah guys ya. Dan di sini kita akan bahas juga ya kenapa alasannya gitu ya, kenapa PT OCBC NISP ini mau mengakuisisi Bank Commonwealth. Karena dari laporan keuangannya, Bank Commonwealth ini ternyata kinerjanya sedang merugi, guys. Tapi akuisisi yang dilakukan oleh OCBC NISP itu memang di harga murah, ya dengan PBV 0,5 kalinya saham Bank Commonwealth. Jadi intinya bahwa OCBC NISP ini berani untuk akuisisi Bank Commonwealth yang kinerjanya sedang merugi. Tapi di sisi lain diuntungkan karena PT OCBC NISP ini bisa membeli saham Bank Commonwealth dengan harga yang sangat murah. Berarti ada optimisme nih guys ya dari pihak OCBC NISP untuk merubah kinerja dari Bank Commonwealth ya dari yang tadinya merugi harapannya bisa jadi untung di masa depan gitu guys ya. Nah, ini kan gambaran besarnya ya yang kita lihat dari corporate action yang dilakukan oleh OCBC NISP. Kita akan lihat guys ya alasan kenapa sih OCBC NISP ini berani untuk akuisisi Bank Commonwealth yang kinerjanya masih merugi gitu. Di sini kita lihat Presiden Direktur OCBC Indonesia ya Parwati Saur Jaudaya mengatakan bahwa rencana akuisisi ini disebut akan meningkatkan skala bisnis OCBC Indonesia. Bank Commonwealth memiliki basis klien yang menarik dan komplementer dari segmen nasabah konsumen dan juga UKM atau retail. Rencana akuisisi ditujukan untuk memperkuat dan melengkapi kapabilitas OCBC Indonesia dalam memberikan layanan keuangan yang komprehensif baik dari segmen konsumen dan juga UMKM. Selain itu, penggabungan kemampuan kedua bank tersebut akan memperkuat platform OCBC Indonesia dalam mengambil peluang pertumbuhan jasa keuangan di Indonesia. Bank Commonwealth memiliki kemampuan komplementer dalam wealth management dan automotive joint financing yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas penawaran produk dan layanan OCBC Indonesia. Nah, jadi kita lihat ya ada optimisme dari pihak PT OCBC NISP ini untuk merubah kinerja Bank Commonwealth yang sedang mengalami kerugian ya, makanya berani mengakuisisi Bank Commonwealth ini meskipun dalam kondisi merugi. Nah, jadi kesimpulannya kita itu tinggal lihat aja bagaimana perkembangan PT OCBC NISP ini setelah dia mengakuisisi Bank Commonwealth. Apakah kinerjanya akan semakin melesat, apakah pendapatannya akan semakin tinggi, atau ya berbalik kerugian dan malah menjadi beban untuk kinerja Bank OCBC NISP ini ya guys ya. Nah, kita akan lihat untuk laporan atau kinerja terbarunya di kuartal 3 saham OCBC NISP. Nah, di sini kita lihat guys ya untuk tahun 2023 ini diproyeksikan akan mencapai 4 triliun rupiah untuk net income atau laba bersih saham OCBC NISP. Kuartal 1 triliunan, kuartal 2-nya 1 triliun juga, dan di kuartal 3 ternyata mengalami sedikit penurunan menjadi 988 miliar. Tapi secara year on year-nya ini mengalami kenaikan guys ya. Dari 898 miliar naik menjadi 988 miliar. Kita lihat secara valuasi PER dan juga PBV. PER-nya di angka 6,74 kali, sedangkan price to book value atau PBV-nya di angka 0,76 kali. Gitu ya. Nah, dan buat teman-teman yang belum tahu bahwa saham NISP ini juga dikoleksi ya oleh Bapak Lo Keng Hong, yaitu investor legendaris yang ada di Indonesia. Ini masih memegang saham NISP karena beliau menaruh harapan besar gitu guys ya bahwa kedepannya NISP ini bisa menjadi salah satu saham perbankan yang profitable. Seperti itu. Ya, jadi kalau misal kita lihat secara annualize bahwa pendapatan dari
OCBC NISP ini ternyata mengalami kenaikan ya dari tahun 2021 sampai tahun 2023 ya 2,5 triliun, lalu naik lagi tahun 2022-nya 3,3 triliun, dan di tahun 2023 ini mencapai 4 triliunan gitu guys ya. Nah, kita akan lihat untuk saham OCBC NISP dari sisi pertumbuhan EPS dari tahun 2010 ini ternyata mengalami kenaikan ya, dan puncaknya di tahun 2017. EPS-nya mencapai 189 per lembar sahamnya. Lalu di sini kita lihat ternyata mengalami penurunan sampai di tahun 2020 EPS-nya turun menjadi Rp91 per lembar saham, dan bisa bangkit lagi itu di tahun 2021 dan tahun 2022. Ya, jadi penurunan laba bersihnya itu terjadi di tahun pandemi guys, di tahun 2020. Tapi setelah pandemi ternyata bisa bangkit lagi tahun 2021, 2022, dan proyeksi di tahun 2023 pun Bank OCBC NISP ini akan mengalami kenaikan laba bersih ya, sekitar 4 triliunan. Begitupun juga dari revenue-nya ini otomatis juga naik gitu guys ya. Dari 12,7 triliun naik menjadi 16,1 triliun ya. Nah, revenue-nya naik, net income-nya naik, jadi kita akan lihat nih berapa sih harga wajar saham NISP yang dikoleksi juga oleh Bapak Lo Keng Hong gitu guys ya. Apakah NISP ini betul-betul murah dan profitable ya, nanti kita akan bahas gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi dividen, ternyata NISP ini ya belum terlalu sering membagikan dividen. Jadi baru 2 tahun aja nih NISP membagikan dividen, yaitu di tahun 2022 dan tahun 2023 gitu ya. Jadi semenjak pandemi di tahun 2021 tidak bagi dividen, tahun 2022 dan tahun 2023 baru 2 kali membagikan dividen ya. Jadi secara dividen ini belum teruji gitu guys ya, belum teruji apakah dia akan rutin bagi dividen untuk kedepannya atau absen bagi dividen. Nah, ini tentunya bisa menjadi pertimbangan kita apakah kita tertarik untuk beli sahamnya atau tidak gitu ya, karena dari sisi pembagian dividen ini ternyata baru 2 tahun aja guys bagi dividen, dan itu pun baru-baru ini gitu ya, baru di tahun 2022 dan tahun 2023. Oke guys, kita akan lanjut ya guys ya, melihat harga saham NISP sejak membagikan dividen ya, ex-date-nya ternyata ada penurunan, lalu malah naik lagi ya, naik lagi sampai ke area 1320. Tapi memang pas pembagian dividen itu di April 2023 harganya masih di bawah 1000, yaitu sekitar 700 sampai 800 rupiah per lembar saham. Berarti ini kan ada sentimen positif ya terhadap saham NISP yang menyebabkan harga sahamnya bisa naik tinggi ya, ke harga 1320. Lalu ya, di Agustus 2023 ini saham NISP cenderung turun, mengalami penurunan dan downtrend, lalu dia sideways guys ya di angka 1000-an ya. Sideways sekitar bulan September ya. Jadi sideways-nya di angka 1000, tapi per hari ini mengalami kenaikan ya, mencapai area di 1300-an gitu guys ya untuk hari ini. Capai 1300-an, dan kita lihat memang kenaikan harga saham NISP ini dikarenakan karena adanya corporate action yang dilakukan dengan mengakuisisi saham Bank Commonwealth gitu guys ya, yang tadi sudah kita bahas di belakang. Nah, ini jadi kita tinggal lihat aja nih bagaimana strategi saham NISP ini ya, karena yang NISP akuisisi ya Bank Commonwealth itu masih dalam posisi merugi ya dari balance sheet-nya gitu guys, dari pendapatannya. Nah, apakah NISP ini bisa membalikan kerugian Bank Commonwealth menjadi keuntungan atau malah akan menjadi beban Bank NISP untuk kedepannya? Jadi seperti pedang bermata dua gitu guys ya. Akuisisi ini bisa positif kalau berhasil membalikan kerugian Bank Commonwealth, atau bisa berbalik menjadi kerugian jika gagal untuk merubah kerugian tersebut menjadi profitabilitas yang bagus gitu guys ya di saham Bank Commonwealth-nya. Ya pokoknya kita tinggal lihat aja nih gimana kelanjutan dari akuisisi ini. Ya apakah akan berbuah manis atau tidak ya, seperti itu. Oke guys, kita akan lanjut membahas harga saham ya, harga wajar saham NISP. Yang pertama kita akan menggunakan data EPS ya, proyeksi EPS di tahun 2023. Kita ambil datanya dari RTI Business ya, di sini mencapai 177 per lembar saham dan lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Lalu kita lihat ya, EPS di tahun 2013 itu di angka Rp99,6 per lembar saham,
dibulatkan menjadi Rp100 per lembar saham. Di sini ternyata pertumbuhan EPS-nya mencapai 5,92% secara tahunannya. Nah, data ini kita gunakan untuk menilai harga wajarnya menggunakan metode Benjamin Graham. Nah, teman-teman boleh cek di Google ya bagaimana cara menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value untuk menentukan nilai intrinsik atau harga wajarnya. Ya, kita lihat nilai intrinsik atau harga wajar saham Bank NISP itu ternyata di harga 1.793 dengan kinerjanya saat ini. Ya, sedangkan harga sahamnya itu masih berada di angka 1.195. Ini masih bergerak guys ya. Tadi kita cek 1185. Ini berarti ada penurunan 1185. Nah, ini guys. Kita lihat ya margin of safety-nya di angka sekitar 33,91%. Nah, berarti intinya adalah kinerja NISP saat ini itu di atas harga wajarnya. Ya, harga wajarnya masih di angka 1.100 sedangkan kinerja NISP ini seharusnya di angka 1.793. Ya, dengan PER dan juga PBV yang kita lihat ternyata valuasinya masih murah, PER-nya di angka 6,74 kali, sedangkan PBV-nya 0,76 kali, guys. Kita lihat pembagian dividen ya, kita akan memprediksi dividen yang akan dibagikan oleh NISP. Nah, dividen di tahun lalu, kita lihat di tahun 2021, dividen payout ratio-nya 20%, lalu di tahun 2022 40%. Kita akan rentangkan gitu guys ya. Dividen payout ratio 20%, 30%, 40%, dan juga 50%. Ini dividen yield-nya berkisar antara 3 sampai 7 persenan guys ya. Untuk harga saat ini di harga 1185. Ya. Jadi kalau misalkan dividen payout ratio-nya 20% dari EPS proyeksi 2023, maka dividennya sekitar Rp35 per lembar saham. Kalau dividen payout ratio 30%, maka dividennya Rp53. Dividen payout ratio 40% dari laba bersih, maka dividennya Rp71 per lembar saham, which is ini lebih besar ya, karena EPS-nya kan lebih besar daripada tahun lalu, jadi dividen payout ratio-nya 40% sama dengan tahun kemarin, maka dividennya lebih besar, yaitu Rp71 per lembar sahamnya. Dan itu yield-nya mencapai 6%. Nah, kalau NISP ini bisa bagi 50% dari laba bersih, otomatis dividen full-nya pun akan meningkat menjadi Rp89 per lembar saham dengan dividen yield 7% gitu guys ya per tahunnya. Nah, ini kalau misalkan NISP-nya bisa bagi dividen. Ya, tapi kan kita tidak tahu nih, Mbak, kalau misalkan NISP ini apakah akan bagi dividen lagi atau tidak ya, tapi semoga saja membagikan dividen. Karena dari pembagian dividennya ini baru 2 kali bagi dividen guys ya. Jadi belum teruji lah, belum teruji apakah dia rutin bagi dividen setahun sekali atau tidak. Jadi kita akan lihat bagaimana perkembangan saham NISP ini, apakah bisa terus bertumbuh sesuai dengan strategi yang mereka miliki atau malah akan terbebani ya oleh Bank Commonwealth itu. Nah, lalu dari sisi dividen kita pun akan melihat ya apakah NISP ini di tahun depan akan rutin bagi dividen atau tidak. Ya, ini jadi masih kita pertanyakan gitu guys ya, masih diragukan nih. Apakah NISP rutin bagi dividen atau tidak itu kita akan lihat nanti di tahun 2024 ya. Jadi apakah akan bagi dividen atau tidak, itu nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa ya. Dan kuartal 4-nya pun ini bisa menjadi penentu apakah kinerjanya semakin meningkat atau malah menurun. Oke guys, overall ya untuk saham NISP ini adalah saham perbankan yang secara valuasi sangat murah ya karena memang Bapak Lo Keng Hong itu sukanya saham-saham dengan valuasi yang murah. Makanya NISP beliau pegang gitu guys ya. Nah, kelebihannya sih hanya itu aja, tapi kita masih melihat ya perkembangannya akan seperti apa. Apakah akan positif atau malah merugi gitu guys ya. Oke guys, boleh kalau misalkan ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.